Sekarang kita akan melihat apa arti misi yang sesungguhnya. Selama ini saudara, gereja sangat bersalah karena arti misi itu justru dirusak oleh para misionaris sendiri. Mungkin kaget dengan kata-kata ini. Selama ini kita salah mengkonsepkan arti misi karena misi dirusak oleh para misionaris sendiri. Rusaknya bagaimana? Saya mau berikan contoh kecil saja ya. Tapi ini fakta. Saudara lihat semua daerah-daerah Kristen di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, baik Tapanuli, Nias, Sumatera Barat, Mentawai. Kita turun pindah ke bagian timur, Sulawesi Utara dengan Sangirnya, oke? Lalu ke Toraja, Sulawesi Selatan. Kita lebih timur lagi, Maluku, NTT, Papua. Saudara, kalau kita mau mengaku jujur, justru daerah-daerah Kristen itu yang paling rusak dalam moralnya. Saudara kan kaget kalau 5 tahun terakhir ini angka perceraian justru yang tertinggi itu di Sumatera Utara. Mengerikan. Daerah Kristen adatnya masih lebih kuat daripada firman. Betul? Lihat Kalimantan Tengah khususnya. Nah, di situ kita harus melihat mengapa daerah-daerah ratusan tahun lebih dulu Kristen, tapi kekristenan tidak punya gigi, nggak punya kekuatan. Jawabannya cuma satu. Sebab di antara misionaris itu sendiri mereka berkelahi rebutan lahan. Mereka datang hanya membaptis. Catat ini baik-baik. Mereka datang hanya membaptis. Kenapa hanya membaptis? Sebab itu perintah pusat mereka yang mengutus. Kenapa pusat mereka yang mengutus harus membaptis? Sebab donatur tidak akan memberi uang kalau tidak lihat angka baptisan yang berjumlah banyak. Akhirnya setan yang menang, Injil yang kalah. Sebab inti dari misi bukan membaptis orang. Catat ya tolong para mahasiswa STT, ini penting. Inti daripada misi itu adalah memuridkan orang. Betul atau tidak? Itu yang Tuhan katakan. Percuma mandat yang pertama, pergilah, tapi kita hanya membaptis orang, tidak memuridkan orang. Ini kesalahan misi. Mengapa? Sebab hanya dengan membaptis maka masing-masing lembaga misi. Kalau sekarang saya bicara gereja, sama bodohnya gereja berebut anggota, betul? Karena hampir semua gereja, tidak semuanya, hampir semua gereja, khususnya yang Pentekosan karismatik, maka membuka gereja baru itu 2 hal. Satu, prestis si gembala. Ngerti kata prestis itu? Apa prestis itu? Harga diri, bukan? Gengsi, ya hampir seperti itu. Misalnya begini, maaf ini kalian yang STT ya. Berapa banyak mahasiswa STT yang dilepaskan untuk jadi misionaris dan buka jemaat? Akhirnya ada yang gugur. Kenapa? Karena merasa begini, aku satu kelas dengan dia, satu angkatan, kita sama-sama belajar. Kenapa sekarang gedung gereja sudah megah, aku belum? Ngerti contoh itu? Nah, itulah prestis si gembala dengan membuka gereja. Akhirnya cara-cara kotor yang tidak alkitabiah dipakai demi prestis itu tadi. Yang kedua, maafkan saya, lagi sekali saya sebut aja berani, yang karismatik dan Pentakosta. Saya tahu di metodis bagaimana prinsip ini. Karena bagi kalangan karismatik dan Pentakosta itu pusat sinode tidak memberi gaji. Mereka harus berjuang sendiri. Nah, yang kedua ini lebih celaka. Jemaat adalah income bagi si gembala. Maka itu banyak sekali gereja-gereja kalau mau terima pendeta tanya dulu anaknya berapa.
Begitu tuh anak banyak, langsung ditolak. Saudara, menyedihkan sekali. Jadi sama rusaknya dengan para misionaris yang dulu datang ke Nusantara ini dengan pola gereja yang sekarang. Nah, padahal yang Tuhan Yesus minta untuk misi itu bukan mengkristenkan orang, tapi memuridkan orang. Jadi tolong, kalau hari ini saya bertemu dengan sekian saudara-saudara STT, bersyukur sekali, dan semua yang terlibat di bidang misi, ini harus ditekankan. Bukan cuma menginjil lalu menghitung angka baptisan. Tidak. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Katakan amin. Kesalahannya sangat fatal, saudara. Semua orang Tapanuli, semua orang Ambon, semua orang NTT, semua orang Papua, semua orang Minasa, orang Sangir tahu sendiri betapa rusaknya daerah kita. Yang notabene gereja gedungnya gede-gede, tapi moral Kristus tidak nampak karena tidak dimuridkan, hanya dibaptis. Beda, saudara, beda sekali. Nanti kita akan belajar apa itu memuridkan. Jelas sekali Alkitab katakan, makin besar gedung gereja yang kita bangun, dengar ya rekan-rekan STT, makin besar gedung gereja yang kita bangun, saudara harus tahu, itu makin menyakitkan mayoritas. Kenapa? Begitu mereka melihat kita bangun gedung gereja wah dan megah, sakit hatinya adalah tempatkan diri kalau kita itu mereka. Dengarkan ya, tempatkan diri kalau kita itu mereka. Kita melihat, kenapa minoritas itu bangun gedung segede itu? Apa yang mereka rasakan? Mereka berkata, kurang ajar kamu. Berarti kamu mengharapkan kami yang mengisi gedungmu itu. Jawab ya atau tidak? Cepat jawab ya atau tidak. Maka itu permasalahan gak pernah selesai di Indonesia, karena kita salah dalam bermisi. Jangan sibuk gedung dulu, urus orang dulu. Katakan amin. Mengurus orang itulah pola 100%. 28 pasal Kisah Para Rasul. Saudara, kita harus kaku kepada saudara kita gereja mula-mula. Dalam 28 pasal Kisah Para Rasul, itulah blueprint gereja. Tahu kata blueprint ya? Gambar biru. Sehebat-hebatnya seorang kontraktor, kalau mereka bangun tidak menggunakan gambar biru, kan cetak biru itu, maka bangunannya akan rusak. Mengapa gereja rusak? Mengapa misi jadi rusak? Karena gereja tidak kembali kepada blueprintnya, yaitu Kisah Para Rasul. Simpel sekali. Saya mau tanyakan dua hal kepada saudara. Masih ingat Kisah Rasul 2, 41 dan 47? Ketika hari pertama jumlah mereka 3.000 orang. Lalu ayat 47 berkata, silakan buka kalau saudara belum tahu. Ya, Kisah Rasul 2, 41 dan 47. Itu menarik sekali. Dikatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayo jujur, 3.000 itu dikit atau banyak? Banyak. Lalu ayat 47 berkata, dan Yahweh menambahi jumlah orang yang diselamatkan. Berapa kali seminggu? Alkitab bilang. Cepat baca. Berapa kali seminggu? Ayo lihat Alkitab saudara ayat 47. Berapa kali sebulan? Ayo baca. Berapa kali? Ayo STT, kalian jawab. Nah, kenapa gak Alkitab ini masih STT? Berapa kali seminggu Tuhan tambahkan dengan orang diselamatkan? Tiap-tiap hari, saudara. Ayo kita hitung dalam 3 bulan. Kalau tiap-tiap hari ditambah dengan orang diselamatkan, kira-kira berapa ribu? Luar biasa. Nah, terus berkembang sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, Antioquia meledak, betul, Berea. Terus saya tanya kepada saudara, pernahkah kita menemukan satu ayat saja di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul ini? Petrus, Paulus, Yohanes, dan semua penatua gereja itu menyebutkan
Ayo kita